وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-amin biqawlihi wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-qa'il yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluh ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت وأدركت زمن كثير من التابعين. والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان. تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق لم يتكلموا في ربهم وصفاته. طيب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح العقيدة الواسطية: ثم حدثت bid'atul irja. Kemudian setelah kebid'ahan i'tizal qadariyah, ya, dan sebelumnya kebid'ahan khawarij, lanjut kemudian terjadi kebid'ahan irja yang pasukannya atau orang-orangnya, orang yang berpemahaman dengannya disebut murji'ah atau murji atau irja'i. Terjadi bid'ah irja. Syuf, orang sekarang ini, ikhwan-ikhwan sekarang yang baru kenal pengajian dan salah guru, itu mudah sekali mengecap sebagian asatidzah dan ikhwan kita sebagai cap murji'ah. Kemudian ada juga wiritan dari orang yang jahil menyebut sebagian dari kita itu murji'ah ma'al hukam, khawarij ma'ad du'at. Karena seolah-olah kita itu menjilat kepada penguasa, tapi kita isinya mentahdzir para du'at. Ya. Semoga Allah Ta'ala tenggelamkan ahlud dolal jika mereka tidak diberi hidayah olehnya. Jadi orang-orang seperti ini gak ngerti murjiah sebenarnya. Gak ngerti murjiah, gak ngerti kebid'ahan irja itu pangkalnya dia apa, gak ngerti. Dan kalau nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, terjadi di banyak lingkungan kita pemahaman irja tanpa disadari, walaupun kita gak bisa mengatakan orang-orang ini murjiah, karena mereka juga nggak ngerti apa itu murjiah atau apa. Nah, kebid'ahan irja ini kebid'ahan yang mengerikan sebenarnya, karena membuat manusia itu meremehkan dosa, meremehkan kesyirikan, meremehkan kekufuran. Wa adrakat hadhihi al-bid'atu, yaitu bid'atul irja, zaman katsir min at-tabi'in. Zaman banyak dari tabi'in kebid'ahan ini sudah ada. Wal murji'ah, siapa murji'ah itu?
Wal murji'atu humul ladzina yaqulun innahu la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Murji'ah adalah orang-orang yang berkata bahwa maksiat itu tidak memberikan madarat selama masih punya iman. Maksiat itu tidak memberikan madarat selama masih punya iman. Yang dimaksud di sini adalah bukan masalah madarat balasan dari Allah, bukan itu urusan lain. Itu tazkiyatun nufus. Itu bukan urusan itu. Tapi maksiat tidak memberikan madarat ketika engkau beriman terhadap imanmu. Jadi imanmu itu tidak berubah dengan adanya maksiat. Faham enggak? Makanya para ulama sampai Imam Bukhari itu memberikan bab al-iman yazid wa yanqus, atau keterangan al-iman yazid wa yanqus. Itu bantahan untuk Murji'ah sebenarnya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Karena bagi Murji'ah dan juga Khawarij, ya, bahwasanya iman itu ghairu mujazza. Iman itu tidak boleh terbagi-bagi, tidak bisa. Iman itu enggak bisa berderajat. Yang artinya iman itu secara baku adalah satu kesatuan paket. Ya. Kalau iman hilang, enggak ada iman berkurang. Yang ada hilang. Maka hilang khalas. Nah, taib. Irja ini parahnya apa? Parahnya adalah mau maksiat kayak gimana pun, ini berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan Khawarij ini. Mau maksiat apapun antum, selama emang antum punya iman, ya nggak bakal maksiat itu berpengaruh pada iman antum. Maka kalau berbuat syirik itu tidak berpengaruh terhadap iman antum, karena antum ya sebenarnya meyakini bahwasanya Allah Ta'ala pencipta antum. Dan kebidahan irja ini menjangkiti banyak dari dai-dai dari kalangan sebelah. Kalangan sebelah, bukan kalangan seblak. Dari kalangan sebelah. Yang mana mereka ini penjilat terhadap orang-orang kafir. Ya. Menganggap bahwasanya kekufuran orang kafir itu tidak bermasalah. Yang penting NKRI harga mati. Ya mati aja loh. Ya. Kemudian mengatakan kita harus membangun moderasi Islam. Islam yang moderat. Islam yang rahmatan lil alamin. Lihat talbis iblisnya di situ tuh. Islam yang wasatiyah. Karena Islam agama wasat, agama menengah. Yang intinya itu adalah pluralisme level 2022. Ya. Jadi semua agama itu nanti akan ada sama semuanya. Tidak bermadarat Anda berbuat kufur atau apa, menyembah patung, enggak bermadarat. Ini irja tingkat tinggi karena mereka dianggap apa? Kalau ujung-ujungnya semua akan kembali ke Tuhan. Karena seluruh agama itu ibarat piramid. Dia di dasar awalnya itu lebar dan banyak cabangnya. Ujung-ujungnya kan semua sama-sama sedang berjalan menuju Tuhan. Khalas. Antum mau ngapain kek, mau kufur kek, mau apa, itu tidak berpengaruh. Tetap dianggap punya iman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Murji' itu orang yang berkata bahwa maksiat tidak memberikan madarat terhadap iman. Engkau beriman gitu pokoknya. Tabat, mereka kata anta mu'min, antum akan jawab iya, na'am. Maka dia akan bilang, orang Murji'ah, la tadurruka ma'siyatu ma'al iman. Maksiat dengan ada iman di hati antum itu tidak akan berefek kepada iman. Tazni wa tasriq wa tashrabul khamr wa taqtul ma dumta mu'minan fa anta mu'minun kamilul iman. Antum berzina, antum mencuri, antum minum khamr, antum membunuh, selama antum beriman maka sempurna iman antum. Wa in fa'alta kull ma'siyah, walaupun engkau melakukan seluruh maksiat. Nah, ini juga ada beberapa gus-gus yang juga anti terhadap dakwah sunnah sebenarnya.
Yang kemudian orang sekarang kok suka kafir kayak dikit-dikit kafir, ngebid'ahin ini situ. Dai-dai seperti ini banyak bergentayangan ya di Pulau Jawa ini. Yang mana mereka tuh gini, ketika kita melihat ada kesyirikan, ada kekufuran, kita kan nggak langsung menghajar pelakunya, langsung ini kafir nih orang. Kita belum tahu pelakunya ini dapat uzur atau enggak. Tapi kita katakan ini perbuatan kufur gitu loh. Ini berbahaya. Tapi dai-dai ini berusaha untuk seolah-olah menetralisir. Gak usah dikit-dikit kok kafir gitu loh. Ya. Dikit-dikit bid'ah. Karena pemahaman mereka adalah orang yang berbuat apapun selama dia itu ngerti Allah itu sesembahannya, dia ngerti Allah penciptanya, maka itu enggak bermasalah gitu loh. Antum akan lihat banyak orang berpemahaman seperti itu. Pakai sesajen, pakai jimat itu enggak bermasalah, yang penting dia itu tahu Allah itu pencipta dia. Ini berangkat juga kepada pemahaman Asy'ariyah terhadap la ilaha illallah. Ya, yang pernah Anda bahas juga di tempat lain. Baik. Lakin qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, inna kalamal qadariyati wal murji'ati hina raddahu baqaya as-sahabati kana fi at-ta'ati wal ma'siyah wal mu'min wal fasiq. Kalam orang-orang qadariyah tentang masalah takdir dan murji'ah tentang masalah iman itu ketika para sebagian sahabat masih tersisa tuh. Ada sahabat ketika itu membantah orang-orang Qadari dan Murji'. Nah, itu masih dalam tema apa? Tentang ketaatan dan maksiat berpengaruh enggak terhadap iman, berpengaruh enggak terhadap hati, tentang orang mukmin, tentang orang fasik, mereka diskusi. Itu baru sampai situ. Lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Itu belum sampai bicara tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifat belum. Jadi ingat, berawal dari Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, kemudian nanti Mu'tazilah, dan kemudian semakin melebar Jahmiyah, dan baru ketika sudah mulai itu Mu'tazilah, Jahmiyah mulai membicarakan Tuhan. Jadi awalnya Khawarij itu membicarakan apa? Membicarakan tentang amalan, tentang taat, tentang maksiat, tentang keimanan, tentang yang dibicarakan itu tentang keadaan orang. Paham enggak, ikhwan? Khawarij itu kan mereka tuh ngomongin tentang keadaan manusia gitu loh. Manusia ini harus taat gitu loh. Enggak boleh salah sedikit pun. Dosa besar sekali, kafir dia. Jadi mengomentari tentang manusianya. Qadariyah pun begitu sebenarnya. Mereka Qadariyah pun berkaitan dengan perbuatan manusia ini makhluk Allah atau bukan. Ya, ditakdirkan oleh Allah atau tidak gitu loh. Jadi bukan dalam rangka membicarakan Allah hanya, bukan. Tapi membicarakan konteks manusia nih. Sebenarnya manusia itu punya kehendak atau enggak? Atau dia dipaksa oleh Allah, atau dia berkehendak, atau dia menciptakan perbuatan sendiri. Ini Qadariyah yang yakhuduna hadzal khawd gitu loh. Mereka bicara tentang itu. Murji'ah pun begitu. Berkaitan dengan iman. Kalau orang ini maksiat, imannya sempurna atau enggak? Ya, itu pembahasan dari firqah Khawarij, Qadariyah, kemudian Murji'ah. Itu kan ngomongin tentang siapa? Perbuatan hamba, kemanusiaan gitu loh. Nanti ketika mulai kemudian Mu'tazilah mulai datang, ya, Jahmiyah makin melebarkan sayapnya, kemudian diikuti dengan firqah-firqah lain yang mendukung, mulai membicarakan apa? Yang dibicarakan bukan manusia lagi, kelas. Nah, yang dibicarakan itu Allah, asma dan sifatnya. Itu yang dibicarakan dan diporak-porandakan oleh mereka kaidah-kaidah salaf. Begitu ya, ikhwan. Begitulah kebid'ahan. Ya. Awalnya bid'ah itu kadang-kadang orang berawal dari apa? Cuman bid'ah amaliyah kecil. Berawal mungkin pakai tasbih padahal dia tidak berhajat pakai tasbih. Pakai tasbih itu yang lebih tepat adalah kalau memang dia berhajat, seperti orang tua yang sudah linglung kalau ngitung,
maka semoga nggak masalah insyaallah. Tapi bagi antum, kembalilah ke sunnah gitu, nggak usah pakai tasbih, gitu kan? Nggak usah pakai tasbih. Bermulai dari kecil-kecil dulu deh, dari yang kecil-kecil dulu. Minimal mulai dari mukhalifun li sunnah dulu, walaupun nggak sampai bid'ah. Mulailah misalnya ba'da salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Kecil nggak? Kecil, tapi lama-lama rutin nggak? Rutin. Yang nama astagfirullah itu hilang dah dari dia. Dari itu dulu. Ya, ketika terus begitu lama-lama jadikan suatu hal yang rutin. Jadi kebid'ahan lama-lama. Mulai dari itu. Menuju bid'ah lainnya. Yang tadinya amalan kecil untuk pribadi mulai amalan yang bersifat kolektif. Maulid, tahlilan, tumpengan, ruatan, mulai. Nyekar, tahu nggak nyekar ya? Kalau mau Ramadan itu loh, kayak kuburan nyekar kembang gitu loh, sekar kembang, nyekaran dan seterusnya. Mulai amalan kolektif yang merupakan kebid'ahan. Itu pertama dari situ dulu. Nanti lama-lama ke depannya akan mulai ke masalah lafal-lafal zikir, ke masalah lama-lama ke Allah Azza wa Jalla. Mulai dari zikir mungkin dari Allah. Mulai dikurangi lagi. Hu. Kemudian makin lama makin ke pemahaman tentang Allah Ta'ala, tentang ikut filsafat, ikut ini dan seterusnya. Jadi syaitan itu talbisnya begitu. Khutuwatus syaitan itu dari situ, ikhwan. Kadang dari hal yang kecil dulu, enggak langsung ke hal yang besar. Dari hal yang kecil dulu. Ini bahaya, ya. Kalau kita lihat sejarahnya seperti itu, syaitan itu berhasil menjadikan banyak dari kaum muslimin itu mulai melakukan ilhad dan pembangkangan terhadap Allah dari segi akidah, terhadap nama dan sifat Allah langsung gitu loh. Ini sudah suatu kekurang ajaran gitu loh. Begitu. Ya kita enggak meremehkan kebid'ahan Murji'ah atau kebid'ahan Khawarij. Kita enggak meremehkan itu. Itu buruk juga. Tapi semakin diperburuk dengan mulainya orang-orang yang membicarakan tentang Allah tanpa hak, tanpa ilmu. Begitu. Lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatih. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Faja'a qaumun min al-adhkar. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala asy-syekh rahimahullah ta'ala faja'a qaumun min al-adhkiyai mimman yad'una anna al-aqla muqaddamun 'ala al-wahyi fa qalu qawlan baina al-qawlayn qawl al-murji'ati wa qawl al-khawarij qalu alladhi yaf'alu al-kabirata laysa bimu'minin kama qalahu al-murji'ah wa laysa bikafirin kama qalahu al-khawarij bal huwa fi manzilatin baina manzilatayn karajulin safara min madinatin ila ukhra fasara fi athna'i at-tariqi fala huwa fi madinatihi wala fi allati safara ilaiha bal fi manzilatin baina manzilataini hada fi ahkami dunya amma fil akhirah fahuwa mukhalladun fin nar fahum yuwafiquna al-khawarija fil akhirah lakinna fid dunya yukhalifuna. Istamir. ظهرت هذه البدعة وانتشرت ثم حدثت بدعة الظلمة Teksnya ada enggak gitu teksnya? Mawjud teks? Enggak, tembus kan? Belum ketemu. Antum nih. Ayo, istamir. ظهرت هذه البدعة وانتشرت ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية وهي بدعة الجهم ابن صفوان وأتباعه ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين منزلتين بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق يقولون كما شاءوا فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة فانقسمت. طيب استمع. خلاص انتهينا. طيب أحسنت. Faja'a qaumun min al-adhkiya. Sekarang Qadariyah, Murji'ah khalas. Maksudnya udah tumbuh. Ya. Di sini ada perselisihan antara Khawarij dengan Murji'ah.
Ya, bagi Khawarij mereka ekstrim dalam menafikan iman seseorang, sehingga yang melakukan syirik, melakukan dosa besar langsung kafir. Adapun Murji'ah mereka terlalu muqassir, terlalu meremehkan masalah iman, berlebihan dalam mempositifkan iman, sehingga orang yang bermaksiat sebesar apapun itu tidak berpengaruh keimanannya. Gimana kira-kira menurut antum? Ini dua kubu yang sebenarnya bertentangan loh. Ya. Terlepas dari masalah memberontak kepada penguasa, antum jangan kira kalau misalnya Murji'ah itu menjilat penguasa saja. Di zaman Imam Ahmad, orang-orang Murji'ah itu mereka memberontak pada penguasa. Jadi bukan hanya Khawarij. Ya. Makanya tuduhan sekarang bagi sebagian orang itu, tuh lihat, Salafiyun itu mereka Murji'ah. Kenapa? Karena mereka menjilat pada pemerintah. Ya akhi, kita katakan orang seperti antum lah Harakiyun dan semisalnya yang lebih pas dilabeli Murji'ah. Karena sejarah menyatakan orang-orang Murji'ah pun apa? Juga memberontak pada penguasa. Jadi antum ada sisi poin-poin Khawarijnya juga, ada sisi Murji'ahnya juga gitu loh. Udah gitu ngebunglan dengan menjilat kepada sebagian dari orang-orang Asy'ariyah untuk merekrut massa. Maka yang seperti ini sebenarnya kacau, bunglon-bunglon seperti bunglon, pindah warna, enggak tegas dalam masalah akidah dan manhaj. Nah, di sini faja'a qaumun min al-azkiya. Syekh Utsaimin menyebutkan mereka azkiya karena kenyataannya memang mereka itu zaki, memiliki zaka, memiliki kecerdasan. Dan antum akan perhatikan, antum akan menemukan orang-orang yang keracunan dengan paham Mu'tazilah sedikit atau banyak, rata-rata mereka memang orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang cukup baik, atau bahasanya IQ. Apa itu IQ? I like you. Intelligence. Apa? Quotients. Pokoknya IQ lah. Pokoknya kecerdasan lah ya. Nah itu, iya, kayak beberapa dari ada beberapa orang yang memang cerdas, tetapi karena tidak dengan petunjuk dan bimbingan para ulama, maka akhirnya menyimpang. Tidak dengan bimbingan ulama salaf, maka menyimpang. Mimman yad'una an anna al-aqla muqaddamun 'ala al-wahyi. Mereka mengklaim bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada wahyu. Ya, ini sebenarnya perkataan Mu'tazilah dan juga pernyataan resmi akidah Asy'ariyah sebenarnya. Sebenarnya dari versi Ar-Razi. Ya, tapi ini kita belum sampai membicarakan Ar-Razi, enggak. Faqalu qawlan bainal qawlaini qaulil murji'ati wa qaulil khawarij. Mereka ini akhirnya berusaha menyeimbangkan antara Murji'ah dan Khawarij. Karena Murji'ah ini sama Khawarij ini dua kubu yang berseberangan jauh, kalimatnya saling bertentangan satu sama lain. Maka mereka, yaitu orang Mu'tazilah ini, orang cendekiawan ini, pengen menggabungkan keduanya. Satu sisi berkata seperti Murji'ah, satu sisi berkata seperti Khawarij. Maka dikatakan, mereka mengatakan alladzi yaf'alul kabirata laisa bimu'minin kama qalahul Murji'ah. Yang melakukan kabirah, atau ini mereka ingin menjadi penengah antara Murji'ah dan Khawarij. Yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin, tidak seperti perkataan orang Murji'ah. Orang Murji'ah bilang apa? Orang yang melakukan dosa besar mukmin secara mutlak. Faham? Itu kata siapa? Murji'ah. Orang yang melakukan dosa besar mukmin secara mutlak. Kelas. Pantas dikatakan, oh, huwa mukmin, walaupun dia sedang minum khamar. Itu bagi Murji'ah. Nah, kemudian bagi Khawarij apa? Minum khamar, kafir. Bagi Mu'tazilah, bahwasanya orang ini minum khamar itu tidak langsung disebut mukmin. Kita enggak setuju dengan Murji'ah, kata mereka. Tapi kita juga tidak setuju dengan Khawarij.
Walaysa bikafirin kama qalahu al-Khawarij. Dia juga enggak kafir kata Murji. Paham enggak ikhwan? Jadi ada orang minum khamr. Kata orang Murji apa dia? Dia mukmin, beriman sempurna imannya. Walaupun dia minum khamr. Kata Khawarij dia kafir. Mu'tazilah datang. Ente salah. Yang beneran nih. Gimana? Dia bukan mukmin tapi dia juga bukan kafir. Apa kata Murji'ah Khawarij? Wis, sekarang mula wis. Terus apa dong? Ya, bal huwa fi manzilatin baina manzilataini. Melainkan orang yang minum khamr ini ada di satu posisi di antara dua derajat, di antara dua posisi. Dia bukan kafir, dia bukan mukmin. Maka karajulin safara min madinatin la ukhra fa sara fi athna'i tariq. Itu dikiaskan oleh mereka. Ini enggak tahu keminter atau kepintaran atau gimana. Seperti seorang pria laki-laki sedang safar dari kota ke kota lainnya dan dia sedang berada di tengah-tengah jalan. Fala huwa fi madinati wala fil lati safar ilaiha. Dia sudah bukan di kotanya lagi tapi dia juga belum sampai ke tempat tujuan, masih tengah-tengah. Maka disebut fi manzilatin baina manzilatain. Ini yang disebut akidah mereka manzilah baina manzilatain. Di antara dua manzilah, disebut kafir kagak, disebut mukmin kagak. Itu menurut mereka itu adalah hal yang paling adil loh. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya orang Mu'tazilah ini itu dalam masalah dunia seperti itu. Di masalah akhiratnya maka mereka selaras dengan siapa? Selaras dengan Khawarij. Hadza fi ahkami dunia. Ini di keduniaan. Maka ketika melihat orang yang minum khamar di dunia ini, muslim minum khamar, maka orang Mu'tazilah mengatakan orang ini bukan mukmin, tapi orang ini juga bukan kafir. Itu di dunia. Amma fil akhirah, adapun nanti kalau orang ini mati, fa huwa mukhalladun finnar, maka dia akan dikekalkan di api neraka. Artinya ya sebenarnya sama aja sama Khawarij. Fahum yuwafiquna al-Khawarij fil akhirah lakin fid dunya yukhalifunahum. Mereka selaras pernyataan mereka dengan Khawarij atau tentang akhirat, di bagaimana nasib orang-orang ini di akhirat, tapi di masalah dunia, di kehidupan dunia mereka menyelisih orang-orang Khawarij. Tidak mereka kafirkan tapi tidak mereka mukminkan. Terus gimana kau Ahlus Sunnah, kawan? Ayo jawab. Gimana Ahlus Sunnah menanggapi orang minum khamar? Apa yang disebut oleh Ahlus Sunnah? Mukmin tapi dia berdosa dengan minum khamarnya. Huwa mu'minun bi fisqihi, huwa mu'minun bi dzanbihi. Ya, kita katakan dia beriman tapi bukan mutlak. Karena dia memiliki dosa yang zahir. Maka kita katakan dia mukmin dengan adanya takyid apa? Dengan adanya kefasikan pada dirinya. Artinya imannya sempurna tidak? Tidak sempurna. Kalau bagi orang Murji'ah, huwa mu'min, dah mutlak karena imannya dianggap sempurna. Bagi orang Khawarij, huwa kafir karena langsung hilang imannya gara-gara dosa besar. Ya. Tapi bagi orang Mu'tazilah apa? Dia di antara dua derajat. Saya bilang mukmin enggak, saya bilang kafir enggak. Kita bilang ente karena kadang ente emang ya bikin ribet ente. Terus apa? Ya manzilah mani manzilatin. Saya udahlah, sakarapmu wis. Ya. Kemudian wa zaharat hadhihi al-bid'atu wa intasharat. Maka bid'ah ini pun muncul dan menyebar. Thumma hadathat bid'atu dzulmah wal jahmiyah. Baru nih mulai di sini bid'ah bid'ah yang di sini kezaliman dan juga jahmiyah. Ya. Wahia bid'atu Jahmin bin Safwan wa atba'i. Bid'ahnya Jahm bin Safwan dan pengikutnya disamakan sebagai Jahmiyah. Hadathat hadhil bid'ah wa hiya la tata'allaq bi mas'alati asma' wal ahkam. Di sini bid'ah ini sudah tidak berkaitan dengan nama-nama atau hukum, tidak berkaitan dengan mukmin atau kafir atau fasik, tidak berkaitan dengan manzilah baina manzilah. Enggak. Sekarang bid'ah ini udah berkaitan dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Langsung membicarakan Allah Azza wa Jalla mereka bicarakan. Anzur kaifa tadarrajatil bid'u fi sadr al-Islam.
Lihat bagaimana bid'ah itu bertadarruj, bertahap, berderajat di awal-awal Islam. Hatta wasalu ila al-khaliqi jalla wa ala, sampai bid'ah itu merambat ke pembahasan tentang Allah. Wa ja'alul khaliq bimanzilatil makhluq, dan mereka menjadikan khaliq itu semanzilah dengan makhluk. Yaquluna kama sya'u, mereka berkata sesuai kehendak mereka. Dan fayaqulun hadza tsabitun lillah wa hadza ghairu tsabit, mereka semuanya bilang ini emang ada pada Allah dan ini tidak ada pada Allah, ya. Dan ini terinfluence juga diantaranya misal kalangan Asy'ariyah, ya, yang itu nanti akan ada di qism rabi' insyaallah, ya, kita mereka bahwasanya Allah ini sifat Allah, kau ini bukan sifat Allah, ini sifat Allah, kau ini bukan sifat Allah. Jadi seolah-olah yang menentukan ini sifat Allah atau bukan adalah mereka sendiri gitu loh. Hadza yaqbalul aql an yuttasafa Allah bih, wa hadza la yaqbalul aql an yuttasafa bih. Mereka bilang ini sifat ini diterima oleh akal, sifat ini tidak diterima oleh akal. Jadi mereka memilah-milah semaunya. Fa hadathat bid'atul Jahmiyah wal Mu'tazilah, terutama Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka ini lebih parah lagi. Kalau Jahmiyah mereka mereka mengingkari sifat dan nama Allah. Adapun Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah, tapi itu pun dengan penetapan yang menyimpang, ya, nama Allah, dan mereka menafikan sifat Allah secara keseluruhan dan mentakwilnya. Ya itulah. Mulai dari situ, mulai dari awalnya masalah Khawarij sampai akhirnya menuju masalah-masalah seperti ini. Itulah sejarahnya, ikhwas sekalian. Maka kebid'ahan itu tidak bisa diremehkan dengan alasan ini masih kecil, masih bid'ah amaliyah juz'iyah. Ya akhi, bid'ah amaliyah juz'iyah memang tidak melazimkan pelakunya sebagai ahlul bid'ah, tetapi dia akan kalau dipelihara dia akan berkembang kemudian yang ujung-ujungnya sampai ke dalam tahap pemikiran. Maka ikhwas sekalian, antum melihat orang-orang yang lulusan dari pesantren-pesantren yang penuh kebid'ahan, antum lihat pemikiran mereka kacau. Kadang mereka itu kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Membicarakan Allah itu tidak tahu malu mereka, ya, dengan sifat-sifat yang mereka sebutkan tentang Allah dan semisalnya. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut sebentar insyaallah untuk syarah waraqat selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.